Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Supriyatna, SKM MKes. Saya sebagai dosen tetap pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju. Saya telah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang terintegrasi sebagai tugas dan tanggung jawab saya sebagai dosen. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi proses pengajaran yang saya lakukan di ruang kelas sebagai bagian dari pemenuhan dokumen PDD UKT PT pada bidang pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Adapun mata kuliah yang saya ampuh adalah dasar epidemiologi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat yang diberikan pada semester ganjil dan memiliki bobot 2 SKS. Dalam pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah dasar epidemiologi, saya menggunakan rancangan proses pembelajaran yang diarahkan untuk mencapai capaian pembelajaran mata kuliah secara utuh, yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kesehatan masyarakat dengan pendekatan metode epidemiologi untuk memecahkan masalah kesehatan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar epidemiologi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan dan menyusun upaya pencegahan mengacu pada level of preventive. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami metode epidemiologi, baik deskriptif dan analitik. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan data epidemiologi untuk menjadi bahan kajian evaluasi intervensi kesehatan. Seluruh strategi pembelajaran disusun dengan pendekatan outcome-based education atau OBE agar mahasiswa tidak hanya memahami teori tetapi mampu menerapkan dalam konteks nyata di masyarakat sebagai calon tenaga kesehatan masyarakat yang responsif dan profesional. Topik yang dikaji dalam mata kuliah ini meliputi sebagai berikut. Proses pembelajaran dilakukan melalui ceramah, interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan juga problem-based learning, serta praktik langsung. Mahasiswa tidak dituntut untuk memahami teori saja, tetapi juga berpikir kritis, analitis, dan reflektif, agar mampu merancang dan mengimplementasikan intervensi promotif dan preventif yang relevan dengan kebutuhan masyarakat terkait epidemiologi. Pendekatan ini saya terapkan secara konsisten agar proses pembelajaran tidak hanya menyampaikan materi secara teoritis, tetapi juga membangun keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami, mengkritisi, dan menerapkan konsep-konsep secara nyata dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Saya menggunakan kombinasi metode ceramah, interaktif, diskusi, serta praktik lapangan terbatas, misalnya pada sub CPMK yang ada di dalam pembelajaran mata kuliah epidemiologi tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir kritis, dan kompetensi profesional yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Untuk memperkaya proses pembelajaran, saya menyediakan akses pembelajaran melalui portal akademik mahasiswa yang memuat materi, referensi, dan panduan tugas yang dapat diakses oleh mahasiswa dimanapun dan kapanpun.
Sebagai landasan ilmiah dalam mengembangkan materi pembelajaran, saya menggunakan beberapa buku ajar dan artikel jurnal ilmiah serta karya ilmiah hasil saya sendiri sebagai referensi utama. Hal ini saya lakukan untuk memastikan bahwa materi ajar yang diberikan kepada mahasiswa selalu bersifat mutakhir, kontekstual, dan berbasis bukti ilmiah. Dengan strategi ini, interaksi tidak hanya menjadi sarana penyampaian materi, tetapi juga membentuk kompetensi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, serta penguasaan pengetahuan sebagaimana tercantum dalam CPL dan CPMK di dalam mata kuliah tersebut. Untuk mempermudah komunikasi sehari-hari, saya memanfaatkan grup WhatsApp bersama mahasiswa. Grup ini berfungsi sebagai media penyampaian informasi penting seperti jadwal, perubahan perkuliahan, atau sarana diskusi dan kendala pembelajaran secara cepat dan responsif. Penilaian dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, diantaranya tugas individu kelompok, kuis, diskusi kelas, ujian tengah semester, ujian akhir semester, serta praktek simulasi. Bobot penilaian disusun secara proporsional dengan kehadiran dan partisipasi 10%, UTS 20%, UAS 30%, dan tugas-tugas meliputi 40% dari total nilai. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi mahasiswa secara utuh dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Demikian pemaparan saya mengenai aspek perkuliahan yang saya terapkan dalam proses pembelajaran, sebagaimana dari pendekatan Outcome-Based Education atau OBE, dalam menciptakan proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dan berorientasi pada capaian pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran tatap muka yang saya lakukan di ruangan kelas dalam mata kuliah dasar epidemiologi dengan fokus pada topik riwayat alamiah penyakit. Berikut demonstrasi perkuliahan saya. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, semua pada sehat ya semua? Oke. Nah, kita sekarang pertemuan membahas tentang riwayat alamiah penyakit. Yang kemarin kita telah membahas yaitu tentang segitiga epidemiologi ya. Nah, di dalam pertemuan hari ini kita menggunakan durasi 2 kali 50 menit ya dengan dosen pengampu saya sendiri Rahmat Supriyatna MMKes ya. Nah, sebelum ini biar kita lebih bersemangat lagi ya, ada sedikit pantun ya teman-teman semua biar karena kan tadi habis kuliah lagi ya, biar kita semangat lagi ya. Bunga melati harum mewangi, tumbuh indah di Taman Sari. Saya hadir dengan hati berseri membawa materi di hari ini. Oke ya. Nah, tadi kita udah refreshing ya, sekarang kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari waktu pertemuan lalu ya. Ada yang pernah tahu pertemuan kemarin apa itu segitiga epidemiologi? Ada yang bisa jawab? Segitiga epidemiologi? Terdiri dari agent, ya? host, dan environment. Oke, agent, host, dan environment. Nah, ya segitiga epidemiologi kita agent, host, dan environment. Oke, berarti teman-teman sudah membaca materi yang lalu, jadi kita bisa melanjut ke materi selanjutnya ya. Dalam materi kemarin kita mempelajari ini, ketiga ini yaitu agent, host, dan environment ya. Agent itu apa? Penyebab ya, pembawa penyebab penyakit ya. Host ya, manusianya atau tempat naungnya penyakit ya. Terus environment yaitu lingkungan. Oke, berarti sudah paham ya materi yang kemarin. Nah, kita berarti saya mengajarkan bisa lanjut ya, nggak lebih banyak ke materi yang sebelumnya. Oke. Nah, kita selanjutnya yaitu pencapaian pembelajaran.
dalam capaian pembelajaran pada hari ini ya terkait dasar epidemiologi, kita mahasiswa mampu menganalisis masalah kesehatan dan menyusun upaya pencegahan mengacu pada level preventif ya. Karena kita nanti belajar riwayat alamiah penyakit, nanti teman-teman akan tahu bagaimana kita mencari atau mengidentifikasi suatu awal penyakit terjadi ya. Jadi kita bisa mencegah penyakit itu sebelum terjadi. Nah, di sini sub CPMK-nya mahasiswa mampu memahami tentang riwayat alamiah penyakit. Ya, nanti kita akan belajar apa itu riwayat alamiah penyakit. Ya. Nah, dalam definisi riwayat alamiah penyakit, ya, jadi di sini berarti perkembangan proses penyakit pada individu sepanjang waktu tertentu tanpa intervensi. Artinya tanpa intervensi apa? Tanpa dilakukan pencegahan atau dilakukan tindakan oleh manusia itu sendiri atau orang lain, yaitu tanpa intervensi. Jadi di sini siapa yang pernah sakit? Semua pernah sakit. Siapa yang sakit nggak obat? Pernah melakukan itu? Nah, berarti kan kita sakit nggak minum obat sembuh. Nah, itulah namanya proses alamiah penyakit. Ya. Jadi pada dasarnya penyakit itu bisa sembuh, bisa juga tidak. Ya, tidaknya artinya bisa cacat atau meninggal. Ya. Nah, karena cacat dan meninggal inilah yang memang orang tidak mau ya, makanya adanya intervensi di situ. Ya. Jadi kalau dalam riwayat alamiah penyakit itu tanpa intervensi. Kalau sudah diintervensi itu bukan riwayat alamiah penyakit lagi. Jadi pada dasarnya tadi ya, kayak penyakit flu, kalian tidak minum obat, kalian istirahat itu bisa sembuh ya, karena tidak penyakit yang berat ya, seperti itu. Nah, inilah dinamakan tahapan riwayat alamiah penyakit. Yang pertama tahapan suseptibilitas ya, yang dari pemajan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, kita terpapar oleh pemajan ya, yang bersentuhan dengan masuk ke dalam tubuh manusia. Ya. Terus ada tahap penyakit subklinis. Ya. Tahap subklinis ini dari pemajan yang sudah masuk, dia akan menimbulkan namanya perubahan patologik. Ya. Perubahan patologik ini ada yang tahu? Perubahan, nah ya itu gejala ya, perubahan gejala ya. Misalkan tadi kalian yang tadinya nggak bersin tiba-tiba bersin. Nah, itu perubahan patologi. Kalian yang tadinya nggak merasakan gatal atau bintik-bintik merah, nah itu akan timbul. Nah, itu adalah perubahan patologik yang dibilang gejala yang masuknya ke dalam onset simptom. Onset simptom ini adalah masuk ke arah gejalanya ya. Gejalanya seperti apa? Dalam gejala itu adalah nanti kita akan menentukan apa yang dinamakan diagnosa ya, ditegakkan diagnosa. Kalau sudah ada gejala, sudah bisa masuk ke dalam tahap klinis, itu bisa ditegakkan diagnosa. Nah, dalam tahap klinis selanjutnya ada tahap pemulihan atau tahap pemulihan sembuh atau cacat atau meninggal. Inilah proses riwayat alamiah penyakit. Ya. Nah, dalam penyakit ini ya, pada penyakit tersebut terjadi biasanya yang penyakit-penyakit infeksi. Ya, infeksi itu adalah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme apa aja? Bakteri, parasit, jamur, dan lain-lain. Nah, itu mikroorganisme. Ya, jadi bukan hanya virus saja, tapi kayak jamur dan lain. Nah, itu mikroorganisme. Ya, jadi di sini contohnya pada kanker, faktor klinis memerlukan isolasi kanker. Ya, seperti serat asbes. Ya, kalau rokok kan itu kan ada namanya yang masuk ke dalam zat dalam tubuh kita masuk. Nah, itu dinamakan zat yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit.
Nah, dalam riwayat alamiah penyakit ada namanya periode inkubasi. Nah, inkubasi, ada yang tahu? Ayo, baca aja. Siapa? Ayo baca aja. Mbak, dibaca aja. Dibaca aja. Periode subklinis atau perubahan patologik yang tidak muncul beserta pemajan berakhir dengan waktu mulai timbulnya gejala. Oke. Nah, di sini ada namanya periode subklinis perubahan patologi yang tidak muncul ya, beserta pemajan berakhir dengan waktu yang mulai timbulnya gejala. Jadi sudah masuk tapi kan belum muncul. Nah, pas sudah timbulnya sampai timbul gejala itulah dinamakan inkubasi, masa inkubasi. Jadi masa dari mana dia masuk ya, si pemajan masuk atau agent masuk ya ke dalam tubuh dan sampai timbul gejala. Itulah yang dinamakan periode inkubasi. Nah, ada namanya periode jendela. Ya, periode jendela ini periode di mana tadi masa inkubasinya tidak terlihat. Ya, artinya dia masuk tidak menimbulkan gejala. Kalau waktu virus corona itu namanya apa? Orang tanpa gejala. Ya, nah itu namanya periode inkubasi ya. Orang tanpa gejala, periode inkubasinya dia tidak terlihat, yaitu periode jendela. Nah, kalau dalam penyakit yang menular ya, salah satu tadi corona, COVID ya. COVID, terus juga ada namanya penyakit HIV/AIDS ya. Dia tidak ada gejalanya sampai dia memang terkena penyakit. Ya, seperti itu. Nah, masuk ke periode klinis ya, ditandai dengan waktu mulai onset timbul penyakit. Jadi tadi kita udah inkubasi ya, terus timbul, nah masuklah masa klinis ya. Klinis ini kebanyakan diagnosa ditegakkan ya. Jadi periode klinis dari ringan sampai berat, dari tahap dini sampai tahap lanjut. Ya. Oke, ya itu tadi dari materi-materi tadi kita ada namanya tantangan ya. Tantangan tadi ya preventif kan, dibilang kita kesehatan masyarakat ini harus mencegah melalui preventif ya. Tantangan pada petugas kesehatan masyarakat ya, bukan kesehatan ya, kesehatan masyarakat ya. Jadi inilah yang dibilang tantangannya, itu kasus diagnosis oleh klinis di komunitas seringkali hanya sebagai gambaran puncak gunung es. Tahu kan puncak gunung es? Ya, kalau kita lihat dari atas ya kelihatan cuman puncaknya aja ya, padahal di bawahnya ada banyak bongkahan es yang ke dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi banyak yang terdiagnosis terlalu dini dan menyisakan penyakit asymptomatik. Ya, dan juga bagi profesi kesehatan masyarakat, tantangan ini adalah orang yang terinfeksi tidak tampak dan tidak terdiagnosis. Jadi banyak penyakit-penyakit yang memang tadi periode jendela ya, tidak tampak dan tidak terdiagnosis, sehingga mungkin dapat menularkan ke penyakit lain. Itulah tantangan kita sebagai petugas kesehatan masyarakat ya, seperti itu. Itu dalam konteks riwayat alamiah penyakit. Demikian materi dari saya ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mungkin nanti di pertemuan minggu depan saya akan mengulas hari ini supaya bisa kita lihat perkembangan kajian pengetahuan teman-teman semua. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin nanti habis ini saya absen ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan pembelajaran ini dilakukan. Pembelajaran ini dirancang untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terkait implementasi kegiatan epidemiologi di lapangan. Semoga demonstrasi pembelajaran ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana saya menyusun, melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dan bermakna,
serta menjadi gambaran dalam penilaian PDD UKT PT Serdos tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.